Shalom, perkenalkan nama saya Henry Seaan dengan NIM 23010433 semester 1 grup B. Di sini saya akan melengkapi tugas UTS dasar-dasar manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Nasib Tua Lumbang Gaul MED. Soal yang pertama, jelaskan mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi termasuk organisasi pendidikan. Manajemen sangat penting bagi organisasi termasuk organisasi pendidikan karena membantu dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, perencanaan strategis, pengambilan keputusan yang tepat, dan mencapai tujuan organisasi. Dengan manajemen yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja, mengelola anggaran, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Di bidang pendidikan, manajemen yang baik juga mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, serta pemenuhan kebutuhan siswa dan staf. Yang kedua, jelaskan perbedaan proses manajemen dan manajemen proses di sebuah organisasi. Proses manajemen mengacu pada serangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Sementara itu, manajemen proses menitik beratkan pada optimalisasi dan pengelolaan proses spesifik yang terjadi dalam organisasi. Proses manajemen mencakup fungsi-fungsi manajemen umum seperti perencanaan strategis, pengorganisasian struktur organisasi, pengarahan, pengendalian kinerja. Di sisi lain, manajemen proses fokus pada analisis perbaikan dan pengelolaan proses bisnis yang ada, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan hasil akhir. Sedangkan manajemen proses adalah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proses bisnis agar mencapai efisiensi dan efektivitas maksimal. Ini melibatkan identifikasi, analisis, perbaikan, dan pengelolaan berkelanjutan terhadap proses-proses yang ada dalam suatu organisasi. Yang ketiga, jelaskan 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sebuah organisasi. Henry Fayol, seorang ahli manajemen asal Prancis, mengemukakan 14 prinsip dasar manajemen yang sering disebut 14 prinsip manajemen Fayol. 1. Pembagian kerja, menunjukkan bahwa tugas-tugas harus dibagi dan dikelola oleh spesialis untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Otoritas dan tanggung jawab harus seimbang dalam suatu organisasi. Yang ketiga, disiplin, menekankan perlunya kedisiplinan dan penghargaan dalam organisasi untuk memastikan efisiensi. Yang keempat, kesatuan perintah. Setiap karyawan harus menerima perintah dari satu atasan langsung untuk menghindari kebingungan. Yang kelima, kesatuan arah. Organisasi harus memiliki satu rencana dan satu aturan dan arah untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, subordinasi dan kepentingan pribadi, kepentingan umum. Kepentingan pribadi harus ditempatkan di bawah kepentingan keseluruhan organisasi. Yang ketujuh, penggajian pegawai. Pembayaran harus adil dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, sentralisasi. Tingkat sentralisasi dalam pengambilan keputusan harus seimbang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kesembilan, skala rantai perintah. Komunikasi seharusnya mengikuti rantai perintah yang sudah ditetapkan. Yang kesepuluh, kestabilan personil. Pemutusan hubungan kerja harus diminimalkan untuk menjaga kestabilan dan pengalaman di organisasi. Yang ke-11, inisiatif. Mendorong karyawan untuk mengusulkan solusi dan ide baru. Yang ke-12, semangat kelompok atau membangun semangat tim dan kebersamaan di antara karyawan. Yang ke-13, kepastian dan ketidakpastian. Menekankan perlunya keteraturan dan kepastian dalam tata kerja dan lingkungan kerja. Yang ke-14, yang terakhir, pengadilan. Keputusan manajemen harus didasarkan pada fakta dan pemikiran yang objektif. Soal yang keempat, bagaimana organisasi pendidikan, misalnya sekolah, dapat beroperasi melalui implementasi fungsi manajemen. Sekolah atau organisasi pendidikan dapat beroperasi secara efektif melalui implementasi fungsi-fungsi manajemen utama. Berikut adalah cara implementasi fungsi manajemen dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Sekolah perlu merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup perencanaan kurikulum, aktivitas ekstrakurikuler, dan penjadwalan pelajaran. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Mengorganisir sumber daya manusia, materi pembelajaran,
dan fasilitas fisik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Ini juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab di antara staf pendidik dan administratif. Pengarahan atau leading. Pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah perlu memberikan arahan dan memotivasi kepada staf dan siswa. Ini melibatkan pembinaan, memberikan inspirasi, dan memastikan kepemimpinan yang efektif di seluruh organisasi. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Mengimplementasikan mekanisme kontrol untuk memantau kemajuan pendidikan dan memastikan bahwa tujuan dan standar kualitas tercapai. Ini bisa melibatkan evaluasi kinerja siswa, pengawasan kelas, dan penilaian staf pendidik. Dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen ini, sekolah dapat mencapai efisiensi operasional, memaksimalkan hasil pembelajaran, dan meningkatkan pengalaman pendidikan bagi siswa. Selain itu, komunikasi yang baik antar semua pemangku kepentingan, termasuk guru, staf administrasi, siswa, dan orang tua, sangat penting dalam menjalankan fungsi manajemen dengan efektif. Yang kelima, soal yang terakhir, jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah sebuah bidang ilmu dan praktis yang berfokus pada pengoperasian organisasi pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Manajemen pendidikan adalah suatu disiplin ilmu dan praktik pengelolaan sistem pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, serta proses pendidikan. Tujuannya adalah mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang baik terhadap berbagai aspek seperti kebijakan, kurikulum, sumber daya manusia, dan fasilitas. Manajemen pendidikan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan pengembangan potensi peserta didik, guru, serta seluruh unsur pendidikan di dalam suatu lembaga atau sistem pendidikan. Shalom, terima kasih.